mengatakan yang ngantuk dengarkan, yang ngantuk berdiri sendiri, jika hilang ngantuknya duduk sendiri. Yang nanti dibangunkan berdiri, tidak boleh duduk sampai selesai, dengarkan. Yang ngantuk duduk sendiri, diri sendiri. Jika hilang ngantuknya apa? Duduk berdiri. Tapi jika diberdirikan tidak boleh duduk sampai selesai pengajian. Ada yang jaga depan, dekat di sini. Al-Musyahid, Musyahid, bilang berkata. Dia sampai yang itu suruh berdiri, tak boleh duduk lagi. Ayo buka kitabnya buka, bukannya kitab. Bahasa dunia baru kita makan. Jangan pejam matanya, jangan duduk diri. Ayo dengarkan, ini bab akhlak. Bismillahirrahmanirrahim. Adabul muta'allimi. Ini pendidikan dalam akhir telah kerana orang seajar orang atau santri atau murid. Lil muta'allimi daripada tetap kekandi orang seajar santri. Adapun ini tata kerama binafsi edil aba'an muta'allim wa adabun dan tata kerama ma ustadihi asaran guru-guruna ustaz-ustazah muta'allim santri wa adabun ma'a ikhwanihi wa tata kerama asaran kanca-kancana atau berkaitan muta'allim. Amma adabu fi nafsihi, lihat makanya kitabnya lihat, nanti suruh baca di depan. Amma anapun ini adabu tata keramana muta'allim santri di nafsihi dalam abad muta'allim bakasi rotun maka mereka banyak minha pada setengah sebanyak dikasih roh tarkul ujbi tining artikel ujub wa minha setengah dikasih roh at-tawadu'u ingki panika ada pasal tawadu wasitku berjujur liyakuna sopada bada muta'allim mahbuban panika ikaliburi dicintai mausu kontor ikamar jaja bihi pasal muta'allim wa minha setengah dikasih roh ayyakuna kotubat ini kotubadah muta'allim wa koron panika terhormat di masyiyatihi edin pacarina muta'allim wasdon torfahu tormakatem dan panika muta'allim anin nadari dari nyekanin ilal muharramati dan banyak barang saya haramaki wa ayyakuna ban kotubah dan muta'allim aminan pada selamat alama utiyatuhu daripada saya takaaki saya pada pak muta'allim minal ilmi dari banyak ilmu fala yujibu maka jawab muta'allim biwairi kaban selain ma barang ya'rifu seorang muta'allim wa ma adabu anapun tini tata keram muta'allim ma ustadi asal ustadz muta'allim paminha maka setengah dari kasiro ayya atajida waktu dikataki apa saja yakin muta'allim anna fadlahu sampun keutamaan ustaz guru akbaru pada lebih raja min fati wa ilaihi dari keutamaan orang sepuluh muta'allim bi anahu karena seumpurna ustaz yurabbi panika ngarabatin adide ustaz ruhahu da rohanina murid muta'allim wa minha bersetengah dikasirah al-hudu'u panika adat aso tawadu amamahu azunannah ya ustaz wal julusu bad aliki atau tuju amamahu azunna ya ustaz bil adabi kaban sopan ada terima
Wa husnul isra'i ban bagus al isra'i ngidingaki ila mayakulu daripada yakulu seada ke ustaz dak ma lahu dak setengah daripada lahu dak murid wa minha ban setengah dari kathirah tarkul misahi pada keatikan dari akaja ketenin apa ini nak kira macam ada saya tunjuk yang satu-satu wa alla yamdaha dan kau tak ngalam muta'allim saten murid wa yuruhu da salina ustaz minal ulama ini banyak ulama bihadratihi ajuna ustaz bahwa patan karena takut ayat hama dak kau paham perasaan ustaz dulu pada pak ustaz muta'allim anahu ja saungkun ka muta'allim ya dumuhu panika nyaleh muta'allim da ustaz wa minna man setengah di kathira alla yasuddahul haya ini kau tak teka da muta'allim al haya pada patodus anil suali dari atanya amma di pada layak ribu saya tahu ning muta'allim wa ma azabu ana potintakaran muta'allim ma ihwani abarun karatan muta'allim paminha pada setengah di kathirah itiramuhum panika amul ja'ati ihwan wa tarkul itiqari pada atikan nanginah wahidin dak situ orang minhum dari ihwan wa tarkul isti'la'i pada atikan kimateki alaihim dak ihwan dak seraikan dak ajalah wa minha ban satana dari kathirah ala yasqa maka tu tak ni lah muta'allim dibat ilfahmi kalaban jambana nanti faham minhum dari ihwan ajalah wala yafruha kau tu tak bunga muta'allim ida wahaba kekalan nyalah atau nyaleh al ustadu pasal ustad ba'dul qasidah setengah dari banyak-banyak orang saya tak buka saya lemah fa inna dzalika pada seungguhnya kak bisa bunga asbabun mereka banyak sabab al-budi da marah hati wal adawati ban permusuhan apa saja dia akan dengarkan kupingnya matanya dengarkan matanya kupingnya dengarkan jangan tuh diri yang diri kan tak boleh dulu tak beri dulu sampai nanti selesai ini penting ini bagaimana santi ingin mendapatkan ilmu dan ilmunya manfaat dengarkan apa adabnya santi ini adabnya santi apa murid apa bil muta'allimi adabun fi nafsi wa adabun ma'usadi wa adabun ma'ikwalihi jadi murid santri ada adab tata krama akhlak 3 satu antara murid dengan guru pertama adab untuk dirinya sendiri apa akhlak untuk dirinya sebagai murid ini dengarkan supaya jadi murid yang baik jangan kemana otaknya dia apa lahum qulubun la yafqahuna punya hati tak mau faham tak faham hatinya tak memikirkan walahum ayunun la yubsiruna biha punya mata tak mau beri tidur terus ngaji walahum adanun la yasma'una punya kuping tak mau dengar apa jika kayak ini kata Allah kal an'am ini seperti hewan seperti hewan tak mau faham tak mau ngaji apa itu kerjanya hewan belum amal bahkan lebih dari hewan hewan hanya makan apa hewan hanya makan rumput daun manusia makan apa semua dimakan manusia dari kepala teri sampai kepala sapi sampai kepala mobil pun dimakan lantas tak mau faham lebih dari hewan dengarkan hati jadi makanya gunakan hatinya biar paham ngerti ngaji
buka matanya lebar-lebar, pasang kupingnya, buka kupingnya, bayar apa? Mendengarkan. Yang ngantuk, lihat, yang ngantuk dulu diri yang ngantuk. Mana? Di depan siapa ini? Saya bilang. Dia nih, yang ngantuk suruh beri, ngantuk sedikit suruh beri. Ayo. Jangan diri, terus. Tidak mau salah satu kamu tidak paham. Saya tidak mau salah satu anak saya tidak jadi orang. Mau jadi orang yang baik. Alim bisa, tapi orang menjadi orang baik sulit. Menjadi orang punya akhlak ini sulit. Baca kitabnya bisa, tapi kerjanya sulit. Makanya kamu ini benar-benar mengajinya. Sekali lagi, akhlak santri ada 3. Pertama, akhlak untuk dirinya sendiri. Kedua, akhlak beserta ustadznya. Ketiga, akhlak beserta kawan-kawannya. Dengarkan bagi santri yang baik. Wa amma adab bin nafsihi, apa yang harus dikerjakan oleh santri untuk dirinya sendiri. Tapi Rasul banyak. Hanya sebutnya sebagian minha tarkul ujubi, meninggal ujub. Kenapa saya pandai, kenapa saya kan, kenapa saya. Jangan ujub ini membanggakan dirinya. Jadi supaya diri kita tidak boleh dibanggakan. Kita harus apa? Tawadhu rendah hati. Kenapa sholat saya kabul? Jangan. Jadi belum tentu kata baik, takut oleh Allah tidak dinilai baik. Jadi tidak boleh ujub apa? Bangga kepada dirinya sendiri. Itu dihindarkan seorang santri. Dengarkan. Wa mina at-tawadhu, salah satu rendah hati, menghormati yang sepuh, menyayangi yang muda. Ada salah kita habis salah. Dengarkan hati, rendah hati. Apa tawadhu? Man tawadhu'a farafa'ahu Allah. Orang yang merendah hati mengalah akan diangkat oleh Allah. Wa man takabbara fawada'ahu Allah. Orang yang takabur, sok sombong, sok ini, maka Allah akan dijatuhkan oleh Allah. Dengarkan santri. Jadi sifat santri ini dengan tidak ada orang yang lebih jelek, lebih dosa, lebih besar dosa kecuali saya. Dengan begitu kita menghormati orang lain. Tidak ada orang yang lebih bodoh dari saya. Dengan begitu kita harus belajar terus. Dan santri ini tawadhu, rendah hati. Man tawadhu'a farafa'ahu Allah. Orang yang tawadhu, rendah hati akan diangkat oleh Allah derajatnya. Tapi wa man takabbara, siapa orang takabur, sombong, besar. Sama siapa yang takabur? Yang kabur siapa? Hanya Allahu Akbar. Manusia ada yang kabur, yang kabir. Paling bedak bakannya yang kabir, otaknya kecil. Jadi waman takabbara fawadullah. Orang yang takabur oleh Allah akan dijatuhkan. Jadi seorang santri harus tawadhu, rendah hati. Wasidku, seorang santri jujur. Jangan bohong, apalagi ke gurunya. Dengarkan. Dan akan mendapat ilmu manfaat itu sulit. Di antara ini sifat-sifat santri. Dirinya tidak boleh ujub, dirinya harus tawadhu. Ini kita ingin dari santri yang manfaat nanti kurangnya. Juga harus jika sakit bilangkan sakit, jika melanggar bilangkan melanggar. Jika perlu ada tahu kamu yang patut, saya melanggar Ustaz. Insya Allah kamu jadi orang baik. Ini udah melanggar, dilaporkan, tidak ngaku lagi. Berapa ada? 2 dosa. 1 dosanya melanggar, 2 dosanya bohong. Ini sati-sati. Anak-anak mudah-mudahan jadi semua. Tapi waqalilun min ibadiyah, sedikit hamba yang baik itu sedikit. Mudah-mudahan kamu semua masuk yang sedikit yang baik. Benar sati, jadi orang baik sulit. Orang alim masih bisa. Jika tidak alim kurang belajar. Jika belajar kurang baik, kurang lama, kurang rajin. Tapi jadi orang baik ini hidayah dari Allah. Hidayah tidak datang kecuali dengan latihan ala bisa. Nah, biasa ini saya dengar terutama yang kabir ini. Terus harus jujur, jangan bohong. Sekali lacung ke ujian
seumur hidup tidak dipercaya. Sekali kamu bohong sulit dipercaya. Jangan sekali-kali kamu bohong. Dengarkan saat ini. Jangan apalagi melanggar, bohong, mencuri, jangan. Satu yang selamat apa? Makanya sifatnya Rasul atau pemimpin itu sidik, amanat, tabligh, foto. Nah, jadi harus jujur supaya dipercaya. Dia punah mahbuban. Kenapa dikasih jujur? Supaya dicintai. Supaya kita kawannya senang, gurunya senang, orang kamu karena jujur anaknya, tidak tahu bohong, mau syukur dan dipercaya. Jadi jika kita jujur, orang senang dan dipercaya. Makanya anak-anak kebanyakan jika kamu bekerja ke orang, ini dengarkan, biasa diuji orang kerja ini. Jadi orangnya tuannya itu tokenya meletakkan uang sembarangan, diletakkan di bawah umpamanya 10.000. Ini menguji kamu, dengarkan kasus ini. Jika kamu ini jujur, nanti apa ada uang ini bu, ada uang. Oh iya. Besok dia lebih besar, letakkan lagi sembarangan 50.000. Jadi lantas oleh kamu ayo gom, jangan duduk sampai selesai nanti. Terus tidur terus. Ingat, besoknya disimpan 50.000 lagi. Lantas kamu jujur, bu ini ada uang. Oh iya, ya betul. Besok letakkan 500.000. Dengarkan saat ini, jika bekerja orang. Ini apa? Diuji kejujuran. Lantas kamu meletakkan, bu ada uang. Oh ya, ini kamu akan dipercaya. Jika percaya, kamu ini bayarnya ditambahi lagi dan kamu diberi kepercayaan. Ini sati-sati jalan kerja. Nanti dan kamu udah 10, oh ada rezeki ini masuk ojek. Belok 50.000 rezeki lebih besar lagi masuk. Ketiga, dipulang dengan sati ini. Takut nanti ini. Begitu juga jika kamu nanti punya perusahaan, uji udinya, pekerjaannya jujur tidak? Jika jujur berarti baik. Dengarkan sati-sati ini. Nanti, jadi jika kita diuji ada apa, jangan diambil, laporkan. Ini Pak saya dapat ini. Insya Allah kamu diberi kepercayaan. Sekali lancung ke ujian, seumur hidup tidak sekali bohong tidak akan dipercaya. Ingat itu. Coba kamu, jika kamu tahu bohong, saya tidak percaya kamu. Dia gimana? Makanya jangan sekali-kali bohong. Maka sifatnya santri, maka itu harus jujur. Sebaliknya tidak jujur, bohong. Wamina ayyakuna waqaran. Jadi jika santri murid jangan terlalu sopan. Bajunya dia dulu, jangan keluar sebelum bajunya sopan. Dengarkan bagaimana bajunya, kancingnya gimana, celananya. Nanti caranya merupakan kekerok celananya. Maka bahasa istilahnya adalah. Jadi baru juga sopan, baru kita keluar timnya. Jangan lupa jika saat baca Bismillahirrahmanirrahim. Jadi dengar, berjalannya saat sopan. Jadi jalannya lihat ke depan. Jalan sebelah kiri. Jangan jalan, jika jalan sempit jangan berkelompok satu sah. Jika lebar jangan lebih dari 2 orang. Dengarkan sati. Jangan jalan sopan. Jangan jalan sambil membaca, apalagi pegang HP. Banyak dah jalan sampai baca HP. Banyak Honda sampai SMS banyak. Akhirnya balas SMS, tiang listrik sangkanya baru nyok tiang listrik, baru rumah sakit untuk tidak kembali papan. Tidak, perhatikan jalannya, jangan noleh-noleh, bengkak-bengkok matanya. Kan itu harus sopan. Jangan sampai gerit-gerit berjalan.
Jangan sampai menyanyi. Siapa yang jalan sampai bernyanyi? Orang gila. Siapa yang jalan sampai makan? Kambing. Jika sati jalan, makan, duduk. Makanya begitu, sati harus tahu sopan. Bagaimana di dalam berjalan, sopan berjalannya. Apa? Dari pakaiannya, dari jalannya, dari bicaranya, dari matanya, dari kupingnya. Insya Allah orang senang akan melihat sati. Wadon terbuat anil nazari ilal muharramati. Pejamkan matanya dari melihat barang yang diharamkan. Dengan sati. Jadi jika kita melihat ini wanita, ya sudah. Jika kamu terlihat dengan melihatlah, terlihat. Kamu tidak melihat, lantas terlihat. Oh ini perempuan, oh cantik, ya sudah. Itu Allah akan makbul karena tidak melihat, karena terlihat. Tapi jika sudah keduanya, bagi orang kita takian, cantik benar. Oh. Nah, ini yang dosa. Yang ketiga apa nih cek ke? Orang mana tuh sampai ke kemarin? Dengarkan satri. Jika terlihat, Allah maaf. Jika melihat maksiat itu baru dosa. Melihat orang judi, melihat orang minum. Dengarkan satri. Dengarkan sati ini. Jadi makanya sati harus sopan. Wa ayyakuna aminan ala ma udhiya minal ilmi. Jadi selamat atas apa dijaga, apa diberi ilmu dari kiainya. Motor ini kamu. Jadi guru memberikan ilmu. Perhatikan apa yang di kupingnya pasang, matanya muka, hatinya pasang. Nanti terus bukan terus didiam, simpan dilemparkan di pagar-pagar. Jadi terus diulang, terus putar tadi keterangan Abi itu. Jika itu mulai praktek, mulai kerja, apa tadi? Saya mulai sekarang harus saya praktikan. Insya Allah kamu jadi orang baik. Tapi belajarnya tidak dengarkan. Sudah selesai kitabnya dilempar. Sudah begitu tetap tidak ada gunanya, tidak ada. Man sada ilman walam yasdad hudan lam yasdad ilallah ilahu. Dan dengarkan, siapa bertambah ilmunya, tambah ini ilmu. Pagi ini tambah kamu ilmu. Sekarang ngaji bertambah ilmunya, diterangkan kayak ini. Tidak bertambah hidayah, tetap saja tidak berubah. Bukan tambah depan pada Allah dengan punya ilmu, bahkan tambah jauh lebih dan mindali. Dengarkan tadi. Jadi sekarang kamu belajar, sekarang kamu mengerti, sekarang juga bagaimana bisa mengamalkan. Insya Allah kamu manfaat ilmunya. Dengarkan tadi ini belajar, bukan hanya belajar kayak kambing. Bapak kambing, siapapun yang mengajar pintarnya, ya kayak itu, mbak. Jika saat ini ya samikna, wadokna. Insya Allah kamu jadi orang baik. Jika kamu belajar ke siapapun tapi cuek, siapa itu? Sudut itu. Siapa itu? Yang tidur sudut itu. Siapa yang cuek belajarnya? Ya kayak ini. Berapa tahun pun belajar tidak dapat apa-apa. Dengarkan, yang kata terus suruh diri, jangan duduk, jangan didirikan. Fala yujibu bi ma ya'rifu. Jika kamu tidak tahu, dan siapa kena yang tahu? Jika tidak tahu, jangan. Jika tahu baru apa? Menjawab. Nanti jika kiai bertanya siapa yang tahu? Tidak tahu dole. Berapa kali saya Pak Ustaz berapa? 10. Baikku. Jika tidak tahu jangan menjawab. Jika tahu ditanyakan menjawab. Wa amma azabu mati. Yang kedua. Tadi apa? Akhlak untuk dirinya sendiri. Sekarang dengarkan. Jika ingin manfaat bagaimana akhlak murid beserta ustadznya. Wa amma azabu ma ustadi, lihat kitabnya. Adapun adab akhlak murid beserta gurunya, faminha sebagian dari kasiro ayya kita harus yakin murid.
anna fadlahu akbar min fadli walidayhi alaihi. Bahwa ustadznya ini lebih utama dari keutamaan ayah dan ibu. Dengarkan nih, guru ini bukan sedikit, bahkan yang lebih ayah dan ibu. Tapi di atas itu masih ada apa? Guru, orang tua, rohani. Kenapa guru ini lebih tegas dari ayah dan ibu? Karena dengan semuanya tahu karena akibat guru. Tahu menghormat ayah dan ibu dari siapa? Tahu taat kepada Allah dari siapa? Tahu halal dan haram dari siapa? Maka ini guru lebih mulia, lebih dari ayah dan ibu. Dengarkan, al-muallim nurubirru, al-muallim nurubirru, warruh jauharun. Al-muallim nurubirru, warruh jauharun. Kau tulis, muallim, guru itu nurubirru yang mendidik rohani, warruh jauharun. Rohani itu terang kayak berlian. Wal ab murabbil jasad, ayah mendidik merawat jasmani. Wal ab murabbil jasad wal jasadi kasodam. Jadi jasmani ini seperti tempatnya berlian. Mana mahal berlian dengan tempatnya? Ini anak-anak. Maka di sini diterangkan nih. Dengarkan bagaimana kita duduk. Maka dikatakan hukukul ustad wa hukukul walidaini la taubatalah. Dengarkan anak-anak, dengarkan satu ini biar kamu jadi orang baik. Orang yang nyakiti hati orang tuanya dan hati gurunya tidak ada tobatnya. Jadi benar ridho dari orang tua dan ridho dari guru, insya Allah dia diampuni oleh Allah. Makanya jangan anu ke orang tua dengan pada guru, karena dia sama orang tua. Ayah dan ibu orang tua jasmani, guru adalah orang tua rohani. Di annahu yurabbi ruhahu. Kenapa guru ini lebih mulia dari ayah dan ibu? Karena dia mendidik rohaninya. Jika jasmani sehat, gemuk, besar, tenang orang tua. Jika guru tidak, sampai anak-anak ini baik hablum minallah wa hablum minallah. Tahu orang tua guru ini puas jadi anak yang soleh. Wa bina alhudu amamahu. Juga bagaimana akhlaknya murid supaya murid menjadi murid yang baik, yang manfaat ilmunya. Hudu sopan, menunduk, rendah hati di depan guru, di gurunya. Dengarkan. Ngajar dia dulu. Sampai Rasulullah jika ngajar ini, dengarkan. Rasulullah jika ngajar sahabat ini dari nunduknya sampai ada burung nih. Saya bukan orang oleh burung. Saya kayu dia sampai diam di kepalanya ini. Jadi diam sampai burung-burung mingkek di kepalanya apa? Santri waktu Rasulullah ngajar. Jika di luar negeri tidak, di al-jihad mungkin ada burung. Ini artinya tawadhu. Saya ini apanya Ustaz Jalal, Ustaz Habib Super Badri, Ustaz Jalal tahu Ustaz Jalal. Apanya Ustaz Jalal ini jika menghadap utabi musim, saya yang dari Baghdad subuh ini sampai jam 10. Duduknya tidak bergerak, mundur terus sampai ada nyamuk menggigit sampai kenyang, tidak digaruk. Jika saya itu situ. Ini apa? Berarti orang tahu caranya berguru. Kapet-kapet tahu ke guru. Makanya wal hudu amamahu. Duduk sopan, tawadhu di depan guru. Wal julusum amamahu bil azab. Dengarkan, jika duduk depan guru harus dengan sopan dan adab. Silanya, duduknya iftiros atau duduk bersila, nunduk dan kira-kira kita ujuk kita pada kita tahu berguru. Kalau berguru nak guru kalau rokok pakai sapu kada berguru. Ada termasuk korek cari berokah. Nanti dengarkan, ada murid biasa ustaz ini. Ustaz dulu habis musim, jika duduk rokok untuk rokoknya. Apa saya muridnya saya buat maaf Pak Guru, minta rokok. Bagi saya dekat sampai kada rokok.
Nah, ini bukan murid yang baik. Jangan tidak di depan guru kayak patung kita. Itu tawadu bil adab wa husnul isra ila baik. Dengarkan ini dua yang sangat penting santri untuk bapak. Dengarkan. Wa husnul isra ila ma yaquluhu. Baca. Dan baguskan mendengarkan apa yang dikatakan guru. Dengarkan. Sami'na. Dengarkan kupingnya. Makanya ada waktu zaman besi ada orang pergi ke kuburan. Ada orang pergi ke kuburan, rambutnya merah. Apa kerja kuburan dia? Kuburan dibongkar-bongkar. Kuburan dibongkar. Jadi cari apa? Tengkorak kepalanya. Dia bawa tongkat. Dicucuk lubang kupingnya tengkorak. Jika jempol dibanting. Cari lagi dibongkar lagi kuburan. Mental tak masuk sekali, dibanting-banting. Begitu juga. Akhirnya dapat tengkorak, dia dicucuk, tidak tembus, dia di tengah, dicium, dikuburkan lagi dengan baik. Ada Ibn Al-Bisi, Pak, kenapa kok kuburan ini dibongkar-bongkar kok jadi berantakan? Iya, saya oleh Allah diberi untuk mendeteksi, memeriksa sahibul rusus, orang punya kepala ini. Yang saya tadi itu ditembus, itu sebagian dari al-jihad. Dengarkan, kenapa tembus? Iya, ngajinya dari kuping kanan tembus kuping kiri. Yang kedua juga yang banyak dari al-jihad juga mental tak masuk sekali. Kenapa? Ngajinya tidak dengar. Dengarkan kata gurunya, mudah-mudahan tidak ada di sini. Jadi tidak dengar mental. Nah, kena tidur, kena malas, menghayal, kemana pikirannya. Dengarkan kayak ini. Yang ketiga, saya cucu, dia ini benar-benar santri, dengarkan, yang mendengarkan dengan hikmat dan senang dan masuk di hatinya dan diamalkan. Amin. Mudah-mudahan kita masuk yang ini. Jadi dia sudah ada buktinya. Orang yang di dunia ini cuek belajar itu sampai tengkoraknya itu tembus. Ada santri yang tidak mendengarkan sekali, maka mental tidak susah dibutak tuli. Ada santri yang benar-benar itu akan sampai ke otaknya, ilmu sampai di otak, sampai di hatinya, hati merintahkan untuk bergerak beramalkan. Amin. Ini santri-santri ini. Ini kayak bengkok-bengkok bakok ini. Ini urusan mental-mental kurinya. Nanti pikirnya kemana? Mau beli apa nanti? Mau beli bubur, mau beli ini, otaknya ke sana. Dapat menjadi orang baik. Wa bina tarkul mizah. Dan dengarkan, jangan sampai berguru di depan bergurau di depan guru, main-main, cubit-cubitan. Jangan pikirkan kawannya kamu. Kamu fokuskan mata, kuping, dan hatinya ke depan guru. Jangan pikirkan kawannya. Apalagi tidur-tidur, ya depan, tak boleh. Boleh nyanda. Tanya ahli bersedih dulu. Jangan satukan kamu. Jangan main dengan kawannya, jangan main tangannya, buka matanya, buka kupingnya, insya Allah dapat ilmu. Ini matanya kemana? Mikirkan kemana, apa tidur, main-main tangannya. Kapan dapat ilmu? Terus wa alam yadda ghairuhu minal ulama bi adzati maghafatan ayyafa ustaduhu annahu yadum minna. Jadi jangan di depan gurunya kiai kamu memuji-muji kiai lain. Wah, anu katanya bagus orangnya. Apa? Takut gurunya tersinggung, sakanya kamu membenci gurunya. Tapi jika tidak, jika ada kiai tidak apa-apa, saya senang. Tapi di akhlak ini, jangan memuji kiai lain depan gurunya. Takut gurunya berperasaan bahwa muridnya itu tidak senang ke gurunya, senang ke orang lain. Baik tuh. Ini. Wa minha ayusaddawul haya anis su'al amma la ya'rif. Santri di depan guru jangan malu bertanya, tak tahu. Tahu kan tahu, kalau tak tahu malas semua. Jika tidak tahu bertanya,
Tidak ada waktu nanti menghadap kepada Ustaz siapa. Ustaz, saya tadi belum ngerti Ustaz, tapi karena jam datang, saya ini bagaimana Ustaz, bagaimana Ustaz. Bertanya. Malu bertanya, sesat tidak. Kita malu bertanya, bego terusnya jalan hidupnya sampai ke neraka. Maka murid jika tidak tahu, tanya ke kawannya atau langsung kepada ustadznya. Wa amma adabu ma'ihwanihi, ini ahlak beserta saudara-saudaranya, kawan-kawannya, anak-anak, nanti meminha idrohum, patang menghargai, patang muliakan, patang memaafkan. Ini kakak beradik, patang tolong, patang bantu. Ingat nih, jika ada yang sakit satu kamar, jaga, jangan ribut, kasihan nih kau. Jika kamu sakit, ada kawannya rapi, senang enggak? Senang enggak jika kamu sakit, kawannya bergurau remayami? Tambah sakit, maka hormati kawan yang sakit. Maka jika ada yang sakit, kamu tanya, perlu apa? Jika perlu air, ambilkan. Jika perlu apa? Nasi, mintakan ke sana, minta ke Umi, dengarkan. Jika sakit apa, mintakan obat. Jika belum baik, bilangkan biar ke puskesmas, dengarkan. Anak-anak kawannya yang sakit, kurang mensai satu saat, tanyakan apa perlunya. Jika ingin nasi, belum ambilkan. Jika panas, ambil apa? Mintakan jika ini sudah sakit, nanti suruh biar antar ke puskesmas. Jangan pura-pura sakit. Kawannya belajar, dijin. Kawannya tidur, baru dia bangun. Kayaknya sewa bola, malah dia yang paling aktif. Berarti ini santai-santai. Watarul itikor wa'idin minha, jangan sombong kepada kawan-kawan. Karena saya putar kiai, saya Habib. Saya iya itu harus lebih baik. Sayyid harus lebih baik dari yang lain. Ahlaknya sopan, ahlaknya lembut, lebih rajin ngajinya, lebih rajin. Jadi tidak boleh tapi orang lain yang harus menghormat, yang lainnya menghormat, yang sayyidnya harus tahu untuk mengikuti akhlak apa? Akhlak Rasulullah ini. Abdul Rahman berdiri masih bisa tidur dari saktinya. Nanti jadi dia harus lebih dia harus lebih baik. Dia harus lebih punya akhlak. Yang lain harus menghormati. Watarkul isti'la, jangan tinggi, sok pinter, sok alim, sok apa. Kita tahu apa? Sebaliknya meninggikan dia apa? Tawadhu. Kita merasa orang yang paling bodoh, kita merasa orang paling jelek. Tapi bukan buat jelek, merasa jelek kita supaya untuk berbuat baik. Wa bina ala yaskhara bil bati'il fahminhum. Jadi jangan menghina kawannya yang tidak tahu, yang bodoh. Biasa ada kekurangan, tapi dididik, dibimbing supaya jadi orang baik. Jika adanya yang bodoh, bimbing, dididik supaya lebih tahu dan dicela-cela. Wala yafra idza wahabal ustad ba'dul qasirin. Jangan kamu gembira jika kawan-kawan yang dimarahi ustad kamu tertawa. Kamu ini bego kayak kuda, bertahu, jangan diam. Jika ustaz memarahi salah satu orang, yang lainnya jangan jangan marah. Apa? Di annadzalika asbabul buti, maka dia akan benci nanti. Tadi dulu ini Sihun, tahu Sihun kan? Anak Pak Syukur. Itu anaknya kurang cerdas. Jadi kurang cerdas, diam dia. Jadi oleh kawannya dia olok-olok diam. Akhirnya kepalanya kepalanya dihantam-hantam gini, masih diam. Akhirnya banyak yang pada suatu saat dia timbul marahnya. Waktu itu sampai Ustaz Subangil itu. Nama Ustaz Subangil
sampai anak-anak dia pukul semua. Saya tahu bahwa Sihul ini orangnya sabar, walaupun bego, tapi baik. Itu dia ngamuk itu dipegang orang berapa puluh, mentang semua itu. Jangan dianggap orang yang sabar itu tidak punya apa? Kekuatan. Cek aja. Aduh kaki jong dia selalu ngasih. Enggak dia. Jadi Sihul ini, tapi anehnya tadi ini saya yang dipakai datang ini ribuan berapa tahu? Kamu tahu kan? Habib saya dari bagian datang. Bukan dia diajak ustaz-ustaz yang kabir-kabir itu, nama tontonnya dikajakan. Dia tidak jadi Sihul. Oleh Habib Segaf, oleh Habib Hussein. Mana ini Sihul? Sihulnya ini cuek. Jadi waktu ada mobil itu lewat di Pasar Dahlia, rombongan itu lewat, dibilang ke tontonnya, oh ini ustaz nih, Habib Hussein. Ya saya parkir nih, orang kayak itu. Udah pergi, enggak saya parkir. Akhirnya oleh Mas Sihulnya ditarik, ayo pergi Habib. Terus dibawa dengan pakaian apa? Pakaian parkir dia Habib Hussein jalan mobilnya itu dia sampai ya Allah Sihul, bagaimana anak? Siapa yang cintai oleh guru? Orang yang orang yang sah. Daki itu ada daki tapi orangnya sombong. Cerdas tapi cerdas tapi selalu malang. Sihul ini, seada yang ini tanya semua ini, patotnya semua. Jika pagi-pagi Ustaz Zain panggil dia minum kopi berdua, Habib Segaf selalu tanya apa amalannya. Dan itu jika jam 2 dia pakai surban, pakai apa lengkap, pergi ke musola ini. Hanya putar saja, putar, diam di tempat keimaman, putar lagi, terus berangkat lagi. Enggak apa yang kerjakan, enggak tahu. Sampai sekarang ini aneh orang. Tapi kenapa dicintai oleh guru? Bagi ada asyik pada rahasia yang menyenangkan guru. Itu. Ini Sihul. Ada yang tak tahu apa-apa, uang tak ngerti. Ada murid al-jihad, namanya Nur Baklabo. Nur Baklabo, makanya tahu semua itu. Jadi Nur Baklabo tidak jalan, idiot. Allah filahu. Idiot tahu idiot. Bugat, sanggan, gendeng, jahil, merukap. Kenapa kau sampai gitu? Karena jika Abi ngajar, adik, eba, eta, baca Nur Baklabo. Begitu terus. Jika baru duduk, izin. Mas, dulu dia, Mas, izin apa? Kencing. Baru datang kencing, Mas mau kencing. Mas mau kencing. Oh, kencing. Jika mau kencing benar ini tempatnya. Dulu kencing benar di tempatnya. Sudah di sini. Ini dari sekolah di bawah di Bidur. A, B, C, baca Nur Baklabo. Sampai di Matenor Baklabo. Apa dia kelebihannya? Kelebihannya, jika ada orang meninggal, tanyakan di mana, dikubur di mana. Dia dua senjata, penyucuk tanah dan pengali. Langsung dia pergi ke mana menggali kuburan orang mau meninggal. Dengarkan anak-anak. Kedua, jika ada duit, Ustaz Amin datang bilang, Bumi, nih guru datang. Dia terus. Kadang Kak Abi kadang bika, itu kelebihannya. Kak Abi paling takut sampai mau meninggal jika tuh Abi ada lorong pada suatu saat sakit. Baklabo sakit di Antonius. Itu sudah tidak sadar, 3 hari tidak sadar. Jadi Abi dipanggil, ambil 100 ini dipanggil. Jadi dipanggil oleh Allah, Abi pegang, buka matanya. Oh gembira, ya Allah. Siapa kenal kau? Siapa tak kenal ini guru kita. Ini guru kita, Kiai Kalimantan Barat. Tertawa. Dia senang semua. Abi balik. Abi belum sampai datangnya dia nasihat. Allah maafirlah warahmatullah. Allah Muhammad. Ini anak-anak kita. Orang yang jujur hatinya maha cinta guru. Apa yang terjadi? Semua datang di Al-Falah, penuh orang jualkan di Al-Falah. Wali kota datang, gubernur datang. Dengarkan saat ini. Kenapa? Hatinya
bersih, bego tapi hatinya bersih, tak sombong, tak takabbur, orang yang jujur. Apa kerjanya? Setiap pagi ini orang yang jualan ini diambilkan air. Dan orang dia minta sampai ke pelabuhan. Setiap orang jualan diambilkan air untuk cuci dirinya. Begitu. Diberi uang ya dan diberi tidak. Tapi orang banyak. Sudah meninggal uang dulu, uangnya 37 juta masih. Bayangkan, sifat yang di buminya di sifat buminya di kedua. Ini anak kita dengarkan. Apalagi yang cerdas punya sifat amin, mudah-mudahan lebih baik lagi. Ini santri-santri. Jika kamu mau jadi apa nanti? Gajinya begini, tidak ada kemauan, tidak ada hormatnya. Tadi santri al-jihad, 2 santrinya bego, tapi oleh Allah dicintai para ulama. 1 Bang Sipulnya, anak tahu kamu kan? Bang Sipul kenal. Ya, 2 almarhum Matenor Pak Labo itu tahu. Mudah-mudahan kamu kebaikannya melebihi dari mereka. Al-Fatihah. Allahumma sunna warzuqna amalan maqbulan warzuqna ibadah thayyibah. Allahumma qul amarna wa su'alna ini kulah aja Rabbana Al-Fatihah. Anak-anak kan Sa'id dia nanti di kamar tuh mesti ada anak. Nanti yang ada di kamar kecuali sakit suruh nanti pagi. Nanti film tuh. Nanti periksa kamar yang tak ikut ngaji suruh. Tidak ada jalan. Kecuali sakit. Dan periksa sebentar, jangan naik anak-anak. Yang baru atum awalan. Atum amin tahu. Udur. As'ai bang tak tu. Suruh di sini suruh Adam Abid. Jadi anak-anak tidak ada alasan tidak ikut mengaji. Ada tengah malam. Tidak ada sekarang, tidak ada. Supaya kamu tidak ada apa jangan yang penting kamu ngaji. Anak kafir ada. Ada. Tapi Arif ada. Hah? Ada. Ye, satu-satu ye, dia harus lebih alim, dengarkan. Harus lebih alim, karena kamu ini yang akan melakukan perjuangan apa? Jinnya. Apa? Perjuangan Rasulullah. Nanti dibagi. Kenapa kata terus dibagi ada apa? Hah? Waktu tidur, waktu belajar dan dibalik. Waktu tidur main, waktu ngaji tidur. Nanti ini sebentar lagi tidur di sekolah. Supaya Jumat tidak tidur nanti di rumah. Tidur jangan ada yang tidur nanti dikatakan habis tidur diri masjid anak-anak yang tidur diri. Semua ini. Hari apa ini? Jumat. Ada apa? Undangan di mana? Yang undang siapa? Allah. Siapa? Allah. Siap dan tahu pakaiannya harus mandi bersih. Jadi di sana bukan tempatnya bicara. Dengarkan, masjid bukan tempatnya bicara. Masjid bukan tempatnya tempat tidur itu hotel. Bukan bicara di podium. Itu tempatnya apa? Beribadah. Dengarkan. Dan kedua, anak-anak jika ada khutbah dibaca, dengarkan, jangan diam. Jangan dengar. Apalagi yang kabir-kabir. Apa materi dakwah itu? Bagaimana kamu nanti akan menyerap dakwah supaya kamu jika menjadi khotib apa? Banyak bahannya. Dengarkan, banyak bahannya. Jika perlu kamu minta kepada khotib sendiri yang kenal. Nanti fotokopi. Kamu bisa jual bahan untuk khotbah. Jika ada yang tertarik apa itu, kita bisa fotokopi Ustaz. Gitu. Baik tuh. Jangan dengar kemana pikirnya. Jadi khutbah itu bukan diarah, harus didengarkan. Lalakum takut. Jadi orang yang takut. Dengarkan ya, terutama yang kabir-kabir. Yang kecil-kecil yang tertidur khutbah dibaca suruh nanti dirisik. Semua. Jika nanti khutbah dibaca tidur harus bangun mulai hari ini bangun. Jadi Abi tidak nanti yang lain lagi di belakang jaga, ada yang jaga di belakang yang kabir. Yang berbicara suruh berdiri, yang tidur suruh berdiri. Biar biasa ala bisa kena. Biasa sembarang nanti kabir itu aja itu.
ini di rumah Allah saja kurang ajar, apalagi tempat lain. Ya, mereka nanti anak-anak nanti pas tirunya ada di apa di samping atau nanti musyahid yang besar. Yang tidur suruh berdiri, yang tidur yang bicara suruh berdiri. Allah SWT.